today a simple guide for foreigner how to say ngokop like native Japanese. But before we start, I want to tell you that we are already at Kampung Inggris Pare and I got my hazelnut latte in here. And yours? Hah? Lapak Ganjar, laris manis. Kita harus ngomong Inggris gitu loh. Ya elah, Neng di tadi, Neng teh nyarios naon atuh. Nyok nyok, kapkop, eta teh naon atuh. Ini loh ngokop itu gini loh. This is called ngokop or glogop. Pernah denger nggak? Itu tuh bahasa Surabaya, nggak tahu. Lah terus tadi itu kok pakai bahasa Inggris ya? Itu Inggris ya? Ya biar bule-bule itu bisa ngomong cara ngomong ngokop gitu loh, masa glogok. Masa cuman orang-orang Jawa tuh yang belajar Inggris ya, orang bule juga harus belajar bahasa Jawa lah. Gitu ya? Iya. Lucu juga sih. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris, ticugak. Apa itu? It mean your feet Hah? step something sharp. Oh, Ya, oke. and then you say, Hah? aduh. Tapi ini harus ngomong bahasa Inggris. Emang ini gimana sih kita? Iya, ini tuh soalnya kita lagi di kampung Inggris. Oh, kampung Inggris. Iya, tapi bentuknya kampung gitu. Inggris Village. Iya, English Village. Jadi mungkin ada Thomas Shelby KW mungkin di sini ya. Wes ya, daripada kita sepaneng semakin ngendas ya Kang, mending kita langsung belajar bahasa Inggris ke sana Kang di depan. Ayo. Tapi habisin ini dulu ya. Iya. Ayo Kang, ayo Kang. Bolehkah bertanya? Iya, boleh. Di sini emang kelasnya di sini bener? Iya, Kebuka gini. iya. Ini daftarnya di mana, Dek? Oh, daftarnya di depan. Oh, di depan. Berarti saya harus menghubungi siapa nih, Mbak? Itu. Iya. Mbak. Sini. Oh iya, Mas. Aduh. Ya, bagaimana, Mas? Boleh bertanya, Mbak? Mbak, siapa namanya? Maaf. Oke, saya Miss Lely. Miss Lely. Miss Lely. Iya. Ya Oh. saya misteri lagi. Iya. Kalau saya misi A. Ini kan tempat belajar Kursus bahasa. bahasa. Nah, cara daftarnya gimana, Mbak? Oke, daftarnya kita bisa via online ataupun offline. Nih, kalau misalnya via offline, biasanya itu mereka datang langsung ke tempat, langsung pendaftaran di sini. Oke. Nah, cuman kita juga ada menyediakan via online-nya, Mbak. Nah, kita punya beberapa akun marketing, bisa di searching di web atau misalkan di sosial media lainnya. Kalau periode belajarnya itu berapa lama sih, Miss? Kok banyak banget kelasnya, terus fasilitasnya lengkap banget. Nah, kalau misalkan programnya kita ada beberapa paket nih. Oke. Ada yang paket 1 minggu, paket 2 minggu, itu lebih ke kita sebut paket holiday ya. Nah, untuk selebihnya juga kita menyediakan itu ada yang periode 1 bulan, ada yang ambil 2 bulan atau 3 bulan. Tapi memang ada beberapa dari mereka juga yang extend program, ada yang nambah program lagi. Itu kan yang sekolah-sekolah tuh. Yang model kayak saya yang udah tua begini, yang udah bangkotan, ada juga? Ada. Oh, ada juga? Ada, cuman yang memang tidak banyak. Tidak banyak, tapi tapi ada ada. yang mereka yang datang ke sini. Entah itu untuk keperluan kerja atau tuntutan memang diperlukan untuk perusahaannya. Atau ada sebagian dari mereka yang mengisi waktu cutinya ke sini. Oh. Saya lihat semuanya kayaknya semua berpakaian
adat Jawa lurik, ya, lurik lurik ya. ya. Nah, memang ini kebetulan di hari Senin dan hari Kamis kita itu wajib menggunakan lurik. Di sini memang ownernya memperkuat mengenai adat Jawanya. Jadi ingin lebih mengentalkan lagi, jadi diwajibkan seragamnya ini pakai baju lurik. Oh, kayaknya udah mau mulai nih ya. Ya, boleh. Ayo Mbak. Ya. Yes, guys, if you think that we should speak English because we can memorize thousands of vocabularies, then it's wrong. It doesn't work. So, what is this? Just call me. Ini ngomong apa sih? Hatur nuhun. Okay, yes, you can see this one. Forgotten words. Alright. So, sometimes when we are Japanese, we speak Bahasa Jawa and then we forgot about Bahasa Jawa words, right? And then we change the word into the word nganu. In Bahasa Indonesia, when we forgot about some words, we say, apa namanya? That's it. What about you? In Papua, what would you say? Apa namanya itu? Iya. Sunanis, Sunanis. Sundanis. Sunanis. Eta teh naonnya? Eta teh geningan gitu. So we would mention this or explain this in another ways. For example, if I forgot about the word monkey, for example, guys, behind of my house there are a lot of animals. This animal can jump from one tree to another trees, and they eat banana. What is this? Monkey, of course. Nggak ada orang yang bakal nebak buaya kan? I mean like that's like that. Okay, so kalau kita lupa kata chair, jadi kita nggak bisa nyebutin kata chair. So how would you mention about this one? Aduh, saya nggak biasa ditanyain sama orang ganteng gitu. Please sit down on the. Please sit down on that something. Can you sit? Can sit? That's right. Hey! Woo! Woo! All right. All right. Okay. Okay, that's enough. That's enough. Oh, that's Thank enough. you. That was great. Okay, come back to your position, everyone. Yes. Okay. That's enough. Thank you. Give applause to you all, guys. Yeah. Sir, I have Eddie. Eddie. Ide. Oh. Kebalik. Okay. How what? about we play a game? It's for fun. That's great. Okay. Yeah. Let's do that. Hah? Let's do that. Hayu. Ayo. Let's go. Everybody mau follow us play game? Oh, yeah. Yes! Okay, sir. What is the game? Spelling bee. Spelling bee. Berarti dia harus nebak spelling satu persatu ya. Oh, Kayak satu. contoh shoes berarti nah kayak gitu. Belum itu baru percobaan. Percobaan. Enak aja, itu gampang. Habis baca mundur. Oke. Ya, oke. Can you spell Schwarzenegger? Kalimat pertama siapa dulu? Kalimat pertama, sok. Yang paling Aku atas. dulu. Ini Yuk. celeng. Ketahuan dong, challenge. 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 That's right, betul ya. Itu ke kanan. That's right kan? Oh iya betul itu. Itu ke kanan. Oke, next one, kedua. Next. Kedua, comfortable. Singoil ini. MFORTABLE. Ya, kanan. Ke kanan. That's right. Oke, Itu coba ke nomor kanan. 3. Ya. QWW. Taiwan loh. Nah, berarti pemenangnya Mbak
Edi. Mbak Edi. Nama aslinya Dinda. Panggilannya Edi. Tepuk tangan, silakan Mbak Dinda sini. Jadi Mbak Dinda mendapatkan Piala dari piala Lapak juga Ganjar. dari Lapak Ganjar. Dan untuk yang lainnya, don't worry, be happy. Semuanya akan dapat souvenir dari kita. Selanjutnya silakan. Maju ke depan satu-satu. Datang ya ke birthday party aku. Bukan. Datang ya ke birthday party aku. Bukan. Oh my gosh. Buat misternya. Oh iya, Mister mau berapa? Oh. Dong, sisanya dong. Ya ini Sisanya? 5.002 Mister. Dagang. Enak aja 10.000. Silakan buat Mister. Great, thank you. Sir, Bapak Ganjar. thank you for your time. Birthday. Dinda, terima kasih. Sukses selalu, sehat selalu, dan tetap semangat. Oke? Sama-sama, terima kasih. Matur suwun, matur suwun, matur suwun. Keren kan? Hah? Ini kok souvenirnya lucu banget sih, Kang? Aku juga mau dong kalau gini. Boleh nggak? Ini bukan sembarang souvenir, lihat tuh. Keren kan? Ini customize, dia bisa ada tulisan Lapak Ganjar. Iya, ini tidak sembarangan. Bikinnya di mana sih, Kang? Penisirin, Iya, penisirin penisirin bingit. ke tempat pembuatannya yuk. Ayo sekarang. Tapi not now. Oh. Tomorrow. apa? Tomorrow. Tomorrow. Tomorrow because today is getting poek. Dark. Ya itu, dark ya. Ya udah. Ayolah besok ya. Sobat Lapak. Tak pulang dulu. Yo, tomorrow we gonna datengin di tempat kita satronin. Kita akan tanya-tanya detail mengenai benda ini. Lapak Benda Ganjar Laris apa Manis ini? berangkat. Di sini tempat pembuatannya. Wah, Kamu kan dari tadi nanya. Kamu kan kamu bertanya-tanya. Buktinya apa coba tuh? Lihat nih. Wah. Ini kan dari bahan kayu begini kan? Nah, ini sejenis nih. Ternyata bisa custom ya, Kang. Bisa. Ya? Kayaknya kita ya itu seperti biasa. Kita harus tahu dari asal muasalnya dari awal itu seperti apa kan? Jadi sampai Gimana seperti ini tuh? kan bagus tuh. Jadi buat souvenir. Ini custom. Iya. Lapak Ganjar. Beuh, Bahkan belakangnya. bisa di print sampai custom muka-muka pun bisa. Sedetail loh, mungkin. Sedetail mungkin ya. Ini masih bisa dibilang bentuknya sederhana ya, bulat itu lihat tuh. Sampai ada seperti ini. Yang complicated pun bisa, dan ini bisa jadi jam. Wow. Bisa jadi jam. Jam. Tidak hanya di sini loh, ternyata loh. Lihat sebelah sini. Wih. Sampai ini nih, khas Kediri nih. Kediri keren abis. Keren abis. Di Gambir ada ini juga loh. Oh, jadi bisa pesan ilustrasi gitu, terus nanti di print gitu ya, di iya loh. kayu begitu. Ini di print apa dilukis langsung ya? Di print kayaknya ya, karena kan ada tulisannya dan lain sebagainya begitu. Kan. Ada yang bisa dibantu? Ada yang bisa dibanting lebih tepatnya Oh, sih. takut saya nanti. Siapa? Loh, saya yang bikin itu, Mas. Wih, ini Iya. Masa? Iya. Halo Mas. Iya. Siapa Apa namanya kabar? Mas? Saya Iwan. Iwan? Iya, Iwan Istianto. Kepanjangannya? Iwan Istianto. Iwan Iya. Istianto. Oh, Berarti tak kira I wanna marry you. Mas Iwan, Ya, Kang sebetulnya Webi. di sini ada produk apa aja sih? Jadi produk kami itu ada beragam, Kang Webi. Jadi pokoknya dari kita memang berfokus untuk mengolah bahan dasar kayu. Mulai dari merchandise, ada mahar kayu, terus kita juga bergerak di furnitur, kita juga Sampai ke furnitur juga? furnitur juga. Jadi kayak rak, terus ambalan seperti itu. Tentu awalnya nggak langsung terjun ke sini dong. Iya. Ketertarikan apa nih Mas awalnya nih Mas ceritanya? Dimulainya itu pada tahun 2018. Jadi ketika saat saya masih kelas 3 SMK. Berarti Iya. sekarang umur Sekarang umur 21. 21? Iya, Tapi 21. sudah bikin, wah untuk itu gue tepuk tangan dulu. Semuanya tepuk tangan juga boleh, nggak apa-apa. Tuh. Jadi untuk semudah ini sudah bisa berkreasi yang sangat luar biasa. Lanjut Mas. Jadi ketika itu saya kan waktu SMK Mas ya. Jadi kepikiran itu pengen kayak buka usaha. Jadi ketika saat itu cuman kebanyakan stigma siswa pada saat itu kan
usaha itu harus modal banyak gitu. Mas. Betul. Nah, saya itu mikir gimana caranya usaha itu bahkan minim modal. Nah, karena saya backgroundnya itu sebenarnya desain grafis Mas ya. Nah, kebetulan background dari orang tua juga itu tukang kayu. Nah, limbahnya itu banyak kebuang kala itu. Terus saya mulai inisiatif itu kayak bikin yang simpel-simpel karena memang saya dari dasarnya kan belum begitu paham di kayu sebenarnya. Iya. Cuman bertahap. Sorry nih Mas, limbahnya itu dalam bentuk apa? Apakah kayak serabut Jadi kayak atau kalau dalam bahasa sini tuh kayak sepingan gitu. Jadi kayak kecil-kecil. Serpihan. Serpihan, Serpihan, ya. tapi masih bentuk Serpihan. kayu Ya, berarti masih kan, bentuk kayu. kecil-kecil Iya. gitu. Terus karena kan kayunya kecil Mas ya. Iya. Jadi mikirnya itu dengan kayu kecil ini enaknya mau dibikin apa? Jadi yang sekiranya saya nggak mengeluarkan modal banyak. Nah, simpelnya ketika itu saya kepikiran sama gantungan kunci. Kan gantungan kunci kan nggak harus kayu yang besar. Iya. Kan cukup kecil gitu. Iya, masa gantungan kunci segede lemari, Mas, kan Iya, nggak mungkin. Kunci ini Berarti diameternya ya kira-kira sekitar 5 cm ya 5 diameter cm ya. Sekitar 5 cm, tebalnya kan nggak harus tebal-tebal banget, mungkin 5 milian. Iya. Nah, pada saat itu gantungan kunci rata-rata itu kan banyak akrilik, nah itu terkesan mahal. Nah saya dari kayu ini tetap bisa custom, kayak bisa request foto, bisa request desain kayak gitu. Seperti itu. Jadi ada kayak nilai positifnya di situ. Ingat nggak customer pertama siapa dulu? Yang pertama Customer kali beli. Ingat sekali. Itu sejarah loh, nggak boleh loh teman nggak boleh bilang. saya sendiri. Hah? Iya teman. Jadi ketika itu kan sebenarnya saya belum berniat menjual Mas. Jadi saya cuma pakai pribadi, ya. Saya pakai untuk gantungan kunci tas. Terus setelah itu ada yang minat, terus mulai pesen. Situ baru berkembang. Jadi Oke. lambat laun itu berkembang seperti ini. Oke. aku lihat juga ada medali ini, berarti development dari ini juga. Pengembangan gantungan dari- kunci, Iya, pengembangan iya itu ya? pengembangannya. Oke. Jadi kita juga bikin-bikin kayak medali seperti ini, medali dari kayu. Oh iya. Sekarang paling mendasar di pertanyaan ya, maaf ya. Iya. Kenapa namanya kayu licik? Kayu cilik. Iya. Oh iya kayu cilik. Iya. Sebenarnya karena kayak apa ya? Kayak nyeletuk sih Mas dulu. Karena kan saya waktu SMK itu teman-teman karena saya jualnya kayu gantungan kunci dari kayu kecil. Terus Iya. teman-teman itu kayak mengenal saya itu kayu cilik gitu. Oh. Jadi saya mulai inisiatif Masnya kenapa enggak ini buat brand kayak gitu. Ini nih Mas, aku paling kepo sama craftingnya dia ya, karena kan Iya. ini kayak diukir, terus Iya. kita lihat kan itu juga semakin kompleks ya Mas. Itu gimana sih Mas prosesnya bisa sampai menghasilkan yang bentuknya aneh-aneh tuh, yang unik-unik gitu? Sebenarnya kayak inovasi itu kadang itu munculnya dari customer Mas. Oh. Justru gitu Jadi, ya? jadi ada yang minta, Mas kalau biasanya itu customer itu malah ngirimnya itu kayak gambar tangan gitu dari kertas. Mas saya minta bikinkan ini, terus saya desainkan karena saya background dari desain grafis, saya desainkan ulang, saya redesain, terus saya lemparkan. Sudah deal ya kita proses seperti itu. Terus semakin berkembangnya zaman kan kita juga nggak stagnan, maksudnya nggak produknya gantungan kunci aja teman. Jadi harus menyesuaikan masa kini juga. Karena kebetulan saat itu yang lagi naik-naiknya di pasar itu kayak model grafir seperti ini. Ini modelnya grafir. Grafir. Ya grafir. Berarti satu-satu dong. Ini sebenarnya ada mesinnya sendiri, mesin laser. Oh ya. iya. Buat akrilik gitu Iya, tuh ya. Iya. Terus produksinya gini tuh gimana Mas? Maksudnya apakah nanti pemesanan dulu, terus setelah pemesanan gimana gitu? Untuk tahapannya sendiri itu dari mulai pesan, terus nanti biasanya saya tanya untuk requestnya gimana dan kebutuhan berapa. Nah setelah itu, setelah saya desain, terus baru kasih harganya. Tapi kalau misal request yang produk-produk yang sudah ada, misal yang sudah kami buat itu biasanya kami buatkan kayak katalog gitu untuk referensi harganya. Oh. Range-nya harganya bergantung pada kesulitan atau Iya, gimana? bergantung tingkat kesulitan. Kalau untuk gantungan kunci seperti ini kisaran 5.000 sampai 12.000. Per piece. Iya, per Tapi piece. minimal Untuk kita berikan pelayanan tanpa minimal. Jadi Satu pun dibikinin. satu pun, oh iya. Kayak mohon maaf nih. Lah, ini nih. Iya. Ini kan sangat detail, Mas. Kalau misalnya pesannya cuma 2 atau 3 biji, dilayanin Ya, juga. tetap dilayani karena memang itu bentuk pelayanan kita, Mas. Nah, ini tetap 5.000 harganya. Kalau untuk beda, tapi kita punya range itu antara 5 sampai 12K, ada yang 15K gitu. Nah, nanti tergantung berapa jumlahnya. Kalau satuan biasanya 8K sampai 10K kayak gitu.
jenis kayu nih, apa yang digunakan Mas? Kalau rata-rata kebanyakan yang pernah kami pakai itu kayu berbahan dasar jati Belanda. Jati Belanda kan kayak kayu bekas palet Mas. Jadi dulu itu palet itu kayak buat packing itu loh. Peti. Oh Iya, iya. biasanya untuk perusahaan itu kan ada limbahnya. Iya. Peti. Nah, oke, itu oke. kita bahannya dari situ. Termasuknya Jadi gini, ini apakah juga dari itu? Iya, bahan Jualan. jati Belanda. Kita juga ada itu bahan dari kayu mahoni, cuman itu untuk kombinasi. Jadi kadang itu kan nanti untuk misal kayak frame gitu, nanti apa itu kayak framenya ini dari jati Belanda, lalu tengahnya dari mahoni seperti itu. Oh, Jadi gitu. untuk kombinasi biar lebih menarik. Luar biasa. Ini termasuk green business loh Hah? ya. Green business. Excuse me, Gitu. what the meaning of green business? Bisnis Karena dia hijau? kan, iya betul kan dia apa namanya waste management gitu Alright. kan, mengurangi limbah dari pabrik-pabrik Iya. kayak gitu, akhirnya dijual kembali seperti ini. Kurang tahu. Dari semua proyek nih yang dibikin, pernah menjual produk paling mahal berapa dan berupa apa? Kalau paling mahal kita pernah sekitar 800 untuk satu item. Apa tuh? Itu berbentuk kayak papan nama dari bahan jati Belanda. Prosesnya bisa berapa lama Mas? Kalau Yang paling gampang dan paling cepat, paling lama. nah gitu. itu. Kalau paling gampang kayak gantungan kunci ini sekitar PO 1-2 harian. Ya. Terus kalau untuk plakat kita biasanya sekitar 4-5 hari. Nah itu nanti desain biasanya saya kirim 1 hari paling lambat. Nah ini paling penting nih. Oke. Pasti cara pemesanan ada dong. Ada. Nggak mesti datang ke sini dong. Iya. Silakan. Instagramnya Username. @kayu_cili. Cakep. Saya sebenarnya iseng dulu kayak ngetek Pak Ganjar gitu kan bikin program Lapak Ganjar itu. Seingat saya waktu Covid kayaknya. Terus ada program yang kerajinan kayu atau nggak apa itu. Terus saya coba iseng ngetek gitu. Terus akhirnya dapat balasan kayak repost gitu. Terus ya saya seneng kala itu kan di repost Pak Ganjar langsung. Iya, karena itu salah satu misinya dari Pak Ganjar ini Iya. Mas. Jadi Pak Ganjar tuh ya kan beliau kan gubernur Jawa Tengah kan. Iya. Jadi beliau tuh berinisiatif Iya. bagaimana cara membantu para pejuang khususnya UMKM yang terkena dampak Covid kemarin. Iya. Akhirnya terakhirlah namanya Lapak Ganjar. Pak Ganjar. Gitu. Dampaknya nih Mas yang dirasakan oleh kayu cilik setelah di-repost sama Pak Ganjar itu apa sih? Dampaknya tentu sangat kerasa, soalnya produk kayu cilik itu semakin dikenal. Jadi dulu itu sempat nggak nyangka karena setelah di repost itu produk kami juga dikenal sampai Aceh juga pernah. Oh, Iya. pengirim paling jauh kemana Mas? Paling jauh kalau wilayah Indonesia Aceh. Ke pernah. Aceh? Iya. Dan untuk sobat lapak lainnya juga apabila ingin ngeposting produknya, silahkan dengan sangat senang hati. Tapi kalian follow dulu ya Instagram Pak Ganjar sama Instagram yang namanya Lapak Ganjar. Lapak Ganjar. Ada 2 Instagram ya. Terus nah kayak gini nih. Nih logonya kayak gini nih. Ya. Yang ada merah-merahnya. Terus jangan lupa juga disaksikan berbondong-bondong beramai-ramai yang namanya YouTube channel Lapak Ganjar Channel. Jangan lupa di Subscribe, like, comment, and share. bunyikan Loncengnya. itu. Nah, Mas Iwan, apabila kebiasaan kita ya, apabila kita mendatangi satu UMKM, biasanya kita memberikan satu tanda mata. Oh iya. Ini tandanya bahwa UMKM di sini sudah menjadi UMKM pilihan versi dari Lapak Ganjar. Iya. Seperti itu. Biasanya kan Masnya nih yang ngasih plakat Iya. nih. Kita yang ngasih plakat ke Masnya. Iya. Seperti ini, Mas. Terima Silakan kasih. diterima. Terima kasih. Semoga semakin jaya, semakin maju, dan Amin. sehat selalu. Saya juga ada kenang-kenangan untuk Kang Pepi. Itu yang saya tunggu, Mas. Nah ini Kang, ini kenang-kenangan untuk Kang dari kayu cilik. Wih, mirip Kebalik. banget keren ya gue ya. Kembali. Oh, kebalik. Oh, kebalik. Pantasnya gue mulus banget di situ Ini rambutnya. spesialnya, Wow. spesialnya produk ini. Jadi Kang Pepi ini diedit bentuk vektor dalam desainnya itu memakai baju khas Kediri. Oh Iya. gitu. Ini berarti kebaya Kediri. Kebayanya ya? asli Kediri, jadi Ken Kediri sama Widihan Kesatria yang ini. Wih, terima kasih loh Mas. Ini kan Arc de Triomphe-nya Kediri kan Iya, ya? Namanya iya. apa Mas?
Yang untuk yang ini Simpang Gumul. Ken Kadiri. Oh, yang ini Simpang Lima Gumul. Ya, Simpang Iya. 5 Gumul. Simpang Ini 5 tuh Gumul. apa khas Kediri. Khas Kediri. Keren loh, keren. Makasih ya Mas ya. Iya, sama-sama. Makasih Kang. banyak. Iya, sama. Mas Iwan, semoga kedepannya semakin lancar, maju, Amin. dan jangan pernah berhenti yang namanya berinovasi. Amin. Tetap kreatif dan inovatif. Lapak Ganjar, laris manis. Cering.